Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dalam ibadah pada siang hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu saat teduh. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Pertolongan kita dalam ibadah minggu hari ini datangnya dari Allah Tritunggal yang boleh berkenan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita demikian. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai ibadah kita mulai dari awal sampai pada akhir. Amin. Mari kita dengarkan nas pembimbing yang terambil di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian nas pembimbing kita pada ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat silakan Pak. Baik, marilah kita terus memuji Tuhan dengan pujian Yesus kekasih jiwaku.
sayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Mari kita mengaku atas segala dosa kesalahan kita yang kita perbuat dalam hidup kita. Mari kita bersatu berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menyadari Tuhan bahwasanya kami tidak layak di hadapan-Mu, tidak pantas menghadap hadirat-Mu, karena kami adalah orang-orang yang penuh dosa. Kami mohon dengan kerendahan hati dan penuh penyesalan, kami mohon ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa dan salah kami yang kami perbuat dalam setiap tindakan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikanlah kami dan kuduskanlah kami dengan darah-Mu yang tercurahkan di atas kayu salib, sehingga kami Bapa boleh layak di hadapan-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mohon kiranya Engkau senantiasa menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami, hidup kami Bapa, sehingga hari-hari kami Bapa yang kami jalankan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mendengarkan berita anugerah Allah yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. Demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian terlalu besar. Lalu lihat kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. kini ku hidup mendengar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu, di mana Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan sampai detik ini. Itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Kami memuji Engkau sebab Engkau maha mulia dan maha kudus. Namun di dalam kekudusan-Mu itu ya Tuhan, Engkau boleh datang ke dalam dunia ini untuk menjadi penebusan bagi dosa kami. Kau rela menyerahkan nyawa-Mu sebagai ganti kami
untuk setiap kami yang percaya kepadamu, sehingga kami beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini dalam doa syafaat kami berdoa ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami. Biar kiranya bangsa kami boleh ada dalam naungan Tuhan. Berkati pemimpin kami mulai dari presiden sampai kepada pemimpin paling terendah. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik. Lebih-lebih juga kami berdoa untuk bangsa kami yang saat ini beberapa daerah mengalami bencana alam. Saudara-saudara kami yang ada di NTT, saudara-saudara kami yang ada di Malang, di mana kemarin terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Bapak, kami berdoa biar kiranya bagi saudara-saudara kami yang saat ini terdampak oleh karena bencana ini, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, Tuhan yang memberikan mereka penghiburan, segala kebutuhan mereka setiap hari kami percaya Tuhan sediakan. Dan Tuhan pakai setiap anak-anak-Mu, setiap orang-orang yang berkelebihan, bahkan yang memiliki hati untuk memberkati saudara-saudara kami yang ada di NTT maupun yang ada di Malang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga untuk Sinode GSPII, bahkan Sekolah Tinggi Ephrata Sidoarjo yang boleh mengambil bagian dalam mendukung saudara-saudara kami yang ada di NTT. Kiranya Tuhan yang menolong, memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap mahasiswa yang telah terlibat di dalam dukungan pelayanan kasih kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang saat ini ada di tempat ini maupun yang berada di tempat lain. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati, memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam hidup mereka. Umur panjang, berkat Tuhan lewat pekerjaan, berkat Tuhan lewat kesehatan, berkat Tuhan lewat terobosan-terobosan yang baru, bahkan berkat Tuhan melalui iman yang semakin kuat di dalam Engkau, sehingga sekalipun begitu banyak tantangan dan pergumulan hidup, mereka tetap percaya dan bersandar kepada Engkau. Segala apapun yang kami gumulkan saat ini, kami percaya kami akan melewatinya bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa ya Tuhan untuk Sinode GSPII, Tuhan yang menolong, memberkati para hamba Tuhan yang ada di dalamnya, mulai dari ketua, sekretaris, maupun jajaran di bawahnya. Kiranya Tuhan yang menolong, memberkati mereka. Tuhan pakai secara heran dan ajaib lewat pelayanan mereka. Dan terlebih kami percaya nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan oleh pelayanan GSPI. Berdoa juga untuk perintisan gereja di tempat ini dalam segala kekurangan dan keterbatasan. Kami percaya Tuhan berkuasa, Tuhan menolong, sehingga apa yang kami gumulkan, apa yang kami butuhkan, Tuhan sendiri cukupkan. Baik itu tanah maupun pembangunan gedung gereja, kami percaya Tuhan sediakan segala dana yang kami butuhkan. Dan kami percaya GSPI di tempat ini akan meninggikan panji-panji Kristus menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai kami secara heran dan luar biasa lewat hidup, perbuatan, sikap kami yang berkenan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit, maupun yang terbaring di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya kuasa kesembuhan boleh Tuhan nyatakan oleh bilur-bilur Engkau ya Tuhan, mereka boleh sembuh. Kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini sedang kekurangan, Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berada dalam duka cita, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kiranya juga Tuhan yang memelihara, memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang, bahkan iman yang kuat di dalam Engkau, sehingga sekalipun di dalam kehidupan mereka ada begitu banyak tantangan, mereka tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan 1 minggu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi ya Tuhan, tetapi satu hal yang kami percayai, bahwa Tuhan bersama dengan kami, Tuhan menolong kami, bahkan Tuhan memegang tangan kanan kami dan membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau buka hati kami, Engkau jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu ketika kami dengar, itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati kami ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini, bahkan yang penuh dengan dosa. Kuduskan hamba-Mu, layakan hamba-Mu untuk Engkau pakai menjadi saluran perpanjangan tangan-Mu, menyampaikan sabda kebenaran. Ruangan ini hati kami mohon kiranya Tuhan menguasainya melalui pertolongan dan kuasa daripada Roh Kudus. Demi Yesus Kristus Sang Firman hidup itu, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur di mana pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, tentunya berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Baik Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Yesus berkata, berbahagialah setiap kita
yang mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suasana ini masih masuk dalam suasana Paskah, di mana setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka dia menampakkan diri kepada murid-muridnya kurang lebih 40 hari lamanya. Setelah itu dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu percaya pada sesuatu hal yang belum kita lihat, tentunya merupakan sesuatu hal yang baik. Karena kita perlu cross check, kita perlu lihat bahwa sesuatu yang kita dengar dari orang lain betul adanya, perlu kita cross check di dalam setiap kehidupan kita, agar kita tidak termakan oleh hoax atau berita-berita bohong di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbeda halnya dengan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Berita bagaimana Yesus datang ke dalam dunia, dia menyerahkan dirinya mati di kayu salib, dan kemudian ia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Walaupun kita saat ini tidak menyaksikan peristiwa itu, tetapi sejarah membuktikan, kitab suci membuktikan bahwa benar-benar itu terjadi. Sejak dunia ini diciptakan, rancangan Allah telah Tuhan rancangkan untuk penebusan umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu melalui bagian firman Tuhan ini, kita melihat adalah salah satu seorang murid yang bernama Thomas. Beliau tidak percaya bahwa Yesus Kristus, Mesias, yang telah mati, yang telah disalib, bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, kepada rekan-rekannya, kepada murid-murid yang lain, bahwa sebelum aku melihat tangan Yesus, bekas lubang paku dan bekas luka di lambung, bahkan mencucukkan jarinya dan memasukkan tangannya ke dalam lambung Tuhan Yesus, sekali-kali dia tidak percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti mengalami yang namanya keraguan-raguan. Dan itulah yang dilakukan, itulah sikap daripada Thomas. Sekalipun murid Tuhan Yesus, tetapi sikap keraguan-raguan di dalam dirinya nyata dan jelas, bahwa berita-berita atau cerita-cerita atau kesaksian-kesaksian daripada para murid maupun wanita-wanita yang mengikut Yesus, yang melayani Yesus, mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dia tidak percaya sebelum dia melihat dengan kepala mata sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah kita seperti Thomas? Mungkin kita sebagai orang Kristen sudah bertahun-tahun, kita percaya kepada Tuhan sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan seringkali kita merayakan yang namanya Paskah. Tetapi di dalam diri kita masih ada keraguan-raguan. Benarkah Yesus bangkit? Benarkah Yesus hidup dari antara orang mati? Ataukah hanya cerita dongeng belaka? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, di ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan mengapa Yesus bangkit dan mengapa kita harus percaya sekalipun kita tidak melihat, karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang benar, Allah yang hidup,
pribadi kedua daripada Allah Tritunggal yang terlibat aktif mulai dari karya penciptaan sampai kepada karya penyelamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Thomas melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka Thomas menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan yang memulihkan setiap orang yang percaya kepadanya dan mengenal Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah di ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Artinya bahwa orang yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus pasti binasa. Sebaliknya, mereka yang percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus akan menerima keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak ajaran ataupun hal-hal yang menentang bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus ini. Mereka mengatakan bahwa kami tidak percaya Yesus tidak bangkit, Yesus tidak mati. Bapak Ibu, ketika mereka tidak percaya, itu berarti mereka juga berada dalam kebinasaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah Tuhan, maka dia sanggup berkuasa atas maut. Ketika dia mati, bukan dia mati karena oleh perbuatan orang, tetapi karena dia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, kita mengetahui bahwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus adalah fakta, sekalipun kita tidak melihat. Maka kita harus percaya, karena dia adalah Tuhan. Dan ketika kita percayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus serta dia naik ke surga, maka kita akan memperoleh keselamatan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan saya dan saudara. Tetapi jika kita tidak percaya atau kita ragu-ragu dengan hal ini, maka kebinasaan akan menanti. Oleh karena itu kita bertobat. Kita harus hidup di dalam iman kita yang sungguh kepada Tuhan. Kita percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh dan setia kepadanya. Poin yang terakhir di ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kata Yohanes, penulis kitab ini, bahwa sebenarnya kalau mencatat semua keajaiban-keajaiban atau perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus tidak akan cukup dalam sebuah kitab ini. Tetapi apa yang dia catat telah tercatat dalam kitab ini merupakan bukti nyata bahwa memang Yesus adalah Mesias. Dia adalah yang diurapi, Anak Allah yang maha tinggi, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Dan ketika kita percaya kepadanya, maka melalui iman kita, kepercayaan kita kepadanya akan memimpin kita untuk hidup di dalam namanya. Bapak Ibu, hari ini Tuhan kembali ingatkan kepada setiap kita, walaupun kita tidak melihat bagaimana peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, mari kita tetap percaya kepadanya. Karena Alkitab telah mengatakan, firman Allah ialah ya dan amin. Ketika kita percaya kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kita anugerah keselamatan, pengampunan yang sempurna bagi setiap kita. Dan ketika kita beriman sungguh kepadanya, maka itu akan nyata dalam kehidupan kita. Dan tentunya ketika kita percaya, kita harus hidup di dalam iman kita. Artinya, menghidupi firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berpadanan dengan Tuhan dalam setiap kata dan perbuatan kita. Biarlah melalui firman Tuhan,
pada hari ini boleh memberkati kita dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala penyertaan-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Lewat firman-Mu, kami kembali diingatkan. Sekalipun kami tidak melihat secara langsung fakta kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi melalui firman-Mu, kami boleh diingatkan bahwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan ketika kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami akan memperoleh keselamatan. Dan biarlah kami boleh hidupi iman kami hidup di dalam kebenaran, kami hidup dalam kekudusan, sebagaimana Tuhan kami adalah kudus dan suci. Terima kasih Tuhan untuk firman, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saat ini kita akan bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya seluruh abad dan zaman. Mari sama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita di hadapannya dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan daripada Allah Kudus menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.